Halo teman-teman, selamat datang di mini course Samania Academy bersama saya Cahyadi dari Training and Development Samania Academy. Oke, hari ini senang banget saya ketemu teman-teman semua. Kita mau bahas apa sih hari ini? Nah, hari ini saya mau bahas tentang TikTok nih, aplikasi yang lagi booming banget saat ini ya. Oke, nah buat kalian yang belum kenal, saya mau kenalan dulu ya, siapa dan apa sih pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Oke, saat ini saya berada atau saat ini saya menjadi senior marketing advisor di PT Samani Academy. Background saya memang mostly dari marketing, yang mulai dari art and creative, communication, terus kemudian promotion event sampai terakhir e-commerce. Nah, semuanya ini di kebetulan ya di modern retail ya, jadi mulai dari Alfamart, Lotte sampai GS Supermarket gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, ada tiga. Yang pertama itu kita kenalan dulu sama platform TikTok. Terus kemudian cara setting akun di TikTok. Dan ketiga yang paling menarik nih cara monetisasi atau mendapatkan uang dari TikTok ya. Siapa sih yang nggak mau uang? Saya juga mau ya. Nah, tentu kalian juga mau. Oke. Baik, tiga hal ini. Pertama langsung aja kita kenalan dulu yuk sama platform TikTok. Nah, platform TikTok ini platform yang saat ini mendapat predikat platform juara pertama ya dengan 3,5 miliar unduhan sejak dirilis dengan monthly active user yang luar biasa yaitu 600 sampai 800 juta ya. Ini tentu market yang harus kita manfaatkan sama-sama ya sebagai tim pemburu cuan. Ini harus kita manfaatin bareng-bareng ya. Nah, engagement rate-nya juga nggak main-main, 5-10%. Terus kemudian rata-rata pengguna ini 6 kali dalam sehari ini ngeliatin TikTok gitu ya. Jadi buat para gabuters ya ini aplikasi yang biasanya mereka tonton ya. Oke, demografi di Indonesia. Nah, TikTok ini usia penggunanya itu antara 18 sampai 34 dengan perbandingan 68% perempuan dan 32% laki-laki ya. Nah, terus kemudian kira-kira daya beli mereka seperti apa sih? Nah, ternyata pendapatan rumah tangga untuk para pengguna TikTok ini 69% mereka memiliki setidaknya satu mobil, 49% memiliki setidaknya satu properti, dan 51% memiliki kartu kredit. Nah, dari data statistik ini tentu kita bisa menilai bahwa ini termasuk golongan kelas menengah ya. Jadi daya belinya ya lumayan gitu, lumayan ada gitu. Jadi nanti kalian ketika menjual produk juga kalian bisa menentukan kira-kira produk apa sih yang bisa kalian jual di komunitas atau di market TikTok ini. Oke, di TikTok ini ada tiga ya, ada tiga konten yang bisa kalian buat gitu ya. Ada konten jualan, konten hiburan, dan konten edukasi. Kalian bisa lakukan tiga-tiganya di akun kalian, tapi kalau saran saya, kalau kalian fokus di konten jualan ya, kalian nanti bentuknya konten jualan aja. Walaupun kalian bikin nggak hard selling ya, walaupun kalian bikin agak menghibur-menghibur, tapi tujuannya tetap untuk menjual produk. Nah, tips dari saya untuk menaikkan jumlah followers dan like, kalian harus konsisten nih untuk upload 3 sampai 5 video per hari. Ya, usahakan ya minimal-minimal 3 deh per hari gitu ya untuk upload konsisten di TikTok kalian. Nah, terus kemudian satu lagi gunakan hashtag yang relevan 5 sampai 8 hashtag. Kalau misalkan kalian jual produk pakaian ya gunakan hashtag-hashtag yang relevan nih dengan pakaian, misal outfit of the day atau pakaian yang lagi hits gitu ya. Nanti kalian bisa cari di TikToknya gitu. Untuk cari kata kuncinya TikTok menyediakan kok namanya TikTok Trends gitu ya. Kalian bisa lihat di situ. Oke, terus kemudian lanjut gimana sih untuk setting akunnya? Nah, kalian kan mau jualan nih di TikTok nih. Nah, kalian di TikTok ini kita bagi jadi dua nih, ada akun jualan pribadi dan ada akun jualan bisnis. Bedanya apa sih? Bedanya dari syarat dan banyaknya akun. Kalau akun pribadi syaratnya itu hanya KTP. Nah, tapi dia hanya bisa untuk satu akun. Gitu. Nah, kalau untuk akun jualan bisnis itu syaratnya harus ada badan usaha, ada baik PT maupun CV gitu ya. Nah, ini keuntungannya kalian bisa buka sampai 5 akun. Nah, eh, saran dari saya, kalau kalian
mungkin baru mau mulai jualan, gak apa-apa langsung aja buka langsung akun pribadinya dengan syarat KTP ya, gampang banget gitu ya. Nah, selanjutnya kalian harus tentukan dulu audiens mana nih yang mau kamu raih gitu ya. Jadi supaya nanti nggak bingung gitu ya, audiens yang masuk nanti kamu ternyata nggak cocok nih sama produk kamu. Nah, pilihlah audiens yang lebih spesifik ya, makin spesifik itu makin baik gitu. Nah, kenapa? Karena TikTok ini akan melabel gitu ya. Jadi kamu akan dilabel sebagai eh, apa? Akan dilabel berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau untuk akun baru ya sebelum kalian posting video, pertama-tama kita harus bangun dulu label akun kita. Caranya gimana sih? Ini ada 4 langkah mudah. Pertama, cari kata kunci yang relevan. Jadi kalian searching-searching dulu ya, gunakan kata kunci yang relevan. Terus kemudian kalian cari video klip yang lagi hits, yang sesuai dengan produk kalian. Nah, setelah ketemu, kalian follow, like, kalian share dan komen di situ. Ya, komen, usahakan komen yang interaktif, komen yang kira-kira bakal dibales atau yang kira-kira akan dibales oleh seller gitu ya. Nah, yang keempat, tonton video tersebut 2 sampai 3 kali. Kenapa? Supaya nanti TikTok akan melabelkan kebiasaan-kebiasaan kalian. Nanti kalian dianggap sebagai akun yang menyukai hal-hal tersebut gitu. Kalau kalian jualan produk fashion, ya nanti harapannya TikTok akan melabel kalian sebagai penyuka fashion, ya seperti itu. Nah ini cara buatnya ya, kalian setelah kalian download nanti akan muncul seperti ini. Terus kemudian ada pilihan login. Login bisa dengan nomor telepon ataupun email gitu, ataupun dengan sosial media lainnya. Nah, kalau saran dari saya untuk akun seller lebih baik gunakan metode pendaftaran menggunakan email. Kenapa sih? Karena kalau nanti misal kalian mau ubah akun kalian, kalian cukup ganti email aja gitu. Jadi nggak perlu ganti nomor telepon ataupun ganti bahkan ganti handphone gitu ya. Nah, kalau kalian daftar menggunakan nomor telepon, ya ini kalian nanti email di handphone kalian nih akan terbaca oleh platform di akun sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau ganti akun baru, kalian harus ganti nomor telepon dan handphonenya juga ya. Lumayan kan untuk harga handphone. Nah, lebih baik kalian melakukan pendaftaran untuk email. Nanti kalau memang akun kalian algoritma sudah bagus, nanti kalian boleh dibundling, dibinding ya, dibinding nomor telepon dan nomor akunnya ya, seperti itu. Oke, ini ada contoh untuk nama akun. Ya, jadi gunakan username dan nama akun yang mudah diingat, gitu ya. Jadi hindari menggunakan simbol atau lambang-lambang yang nggak perlu. Nanti user kalian akan bingung. Terus kedua, gunakan foto profil yang jelas dan menggambarkan produk. Yang ketiga, untuk biodata tuliskan deskripsi untuk menunjukkan pasarnya kamu nih, gitu. Kalau kamu jualan tadi jualan pakaian ya, tulis di situ misal pakaian impor atau pakaian impor untuk anak, gitu ya. Terus ini ada juga untuk keranjang belanja. Ya ini keranjang belanja nanti kamu isi produk-produk kamu di sini. Nah, untuk produk nih kamu bisa isi sampai 99 keranjang ya. Nah, untuk di 5 teratas saran saya isi dengan produk-produk yang best seller gitu ya. Jadi yang menurut kamu paling bagus penjualannya kamu isi di 5 teratas. Nah, terus kemudian ini ada video tersemat. Video tersemat ini biasanya kita ingin menunjukkan video dengan views terbanyak atau video yang mewakili produk yang dijual. Atau bisa juga video ini kamu taruh di atas untuk produk-produk yang baru launching supaya orang bisa langsung tahu nih video yang mau kamu sampaikan ke penonton atau audiens itu apa ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh perbedaan foto profil ya. Jadi impact-nya seperti apa sih untuk penggunaan foto profil. Nah, kalau di sebelah kiri ini foto menggunakan kemasan, di sebelah kanan ini langsung menggunakan isi produk. Ini mereka sama-sama jualan sambal, ya tapi menggunakan foto profil yang berbeda. Nah, hasilnya dari jumlah followersnya juga berbeda nih. Yang kiri hanya 3.000 dan yang kanan ini bisa 9,7 juta gitu ya. Jadi ini impact dari penggunaan foto profil yang tepat gitu ya. Nah, untuk akun seller yang menjual makanan, lebih baik gunakan gambar yang menggugah selera seperti itu. Nah,
Yang ketiga ini cara mendapatkan uang di TikTok. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama menjadi seller, yang kedua menjadi affiliate. Untuk seller itu artinya kalian menjual produk-produk kalian sendiri. Nah, kalau affiliate itu kalian menjual produk dari seller lain. Seperti itu. Nah, jadi keunggulan di TikTok adalah kalian para seller ini nggak usah khawatir, akan ada banyak orang yang mau jadi affiliate di produk kalian. Jadi penjualan kalian ini bisa lebih banyak gitu. Kalian nggak hanya jual sendiri, tapi bisa juga dibantu dengan affiliate-affiliate yang lain. Nah, buat yang kalian yang belum punya produk, jangan khawatir juga karena seller-seller ini juga membutuhkan affiliate-affiliate untuk menjualkan produk mereka. Jadi baik kalian punya produk atau nggak punya produk, kalian bisa sama-sama mendapatkan uang di TikTok. Nah, tips dari saya khusus untuk affiliate, ini pilih barang yang laris di TikTok gitu ya. Nah, kamu caranya gimana sih? Kamu bisa cek langsung, diklik di produknya, itu akan terlihat produk yang udah terjual itu berapa. Nah, usahakan kalau kamu mau jadi affiliate, usahakan pilih barang-barang yang memang laris di TikTok, karena nggak semua barang yang tampil itu bisa dijual di TikTok. Oke. Nah, bedanya apa sih antara seller dan affiliate? Nah, kalau seller, seperti yang saya bilang tadi, dia kan jual barang sendiri nih. Nah, berarti dia harus stok barang, harus urus pengiriman gitu ya. Nah, keuntungan memang mereka lebih besar. Kenapa? Karena keuntungan mereka tentukan sendiri nih. Beda dengan affiliate. Kalau affiliate, keuntungan sudah ditentukan dari seller. Biasanya kisaran 8 sampai 15% seperti itu. Tapi keunggulannya atau keuntungannya kalian nggak perlu repot-repot stok barang, nggak perlu repot-repot urus pengiriman gitu ya. Jadi ya masing-masing punya keunggulan plus minusnya ya. Sekalian tinggal pilih aja mau jadi seller atau affiliate, ini sama-sama profitable kok gitu. Nah, tipsnya khusus untuk seller, jadi untuk harga jualan ini sebaiknya di atas 40.000. Kenapa sih? Karena untuk promo gratis ongkir di TikTok itu harus minimal belanja senilai 40.000 ya. Seperti itu. Nah, gimana sih kalau misal kalian punya produk yang harga di bawah 40.000? Nah, kalian bisa banding tuh. Misal ada produk A harga 15.000, ada produk B harganya 25.000. Nah, itu kalian langsung banding aja gitu supaya tadi harga jualnya menjadi 40.000 nah, agar pembeli kalian mendapatkan fasilitas gratis ongkir ya. Tentu orang seneng dong untuk dapat gratis ongkir ya kan. Nah, oke. Okay. Nah, ini ada contoh 3 akun affiliate, 3 teratas yang udah dipilih sama TikTok. Nah, masing-masing affiliate ini mereka punya produk yang berbeda-beda nih sesuai dengan segmen pasarnya. Ada Kohcun yang dia jualannya elektronik dan gadget. Bukan jualan, sorry, affiliate-nya elektronik dan gadget. Terus kemudian ada Faira Amira, dia produknya health and beauty. Terus kemudian ada Natasha Surya, ini home living ya. Jadi buat kalian yang mau affiliate, usahakan kalian harus lebih spesifik nih produknya. Jadi jangan terlalu jauh supaya nanti pasar kalian nggak bingung gitu. Jadi nggak jualan satu jualan pakaian, terus kemudian tiba-tiba di keranjang lain ada jualan sambal gitu. Nanti itu jadi nggak fokus gitu ya. Oke, untuk kali ini cukup dulu. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman.